adalah aliran fluida pada antara dua plat, kemudian studi kasus Anda yang menjadi PR itu adalah aliran fluida antara dalam pipa. Ya, saya udah lihat beberapa. Nah, mungkin seperti biasa ya, karena ini mungkin saya akan menunjuk salah satu dari Anda untuk menjelaskan ininya, apa namanya, jawaban Anda ya. Sebentar. Nah, ini kalau saya lihat tadi hanya 17 orang yang submit ya. Nah, mungkin saya nggak tahu yang 8 lagi bagaimana, tapi memang hanya 17 orang. Nah, dari yang ini mungkin saya minta sorry ya. Yang ini salah, maaf. Kenapa nggak bisa ya, sebentar. Aduh, ini kenapa nih? Bentar ya, kayaknya kekunci deh. Bentar ya, kenapa ini kok agak aneh. Bentar ya, kenapa ini? Kayaknya ininya lagi bermasalah nih. Sebentar ya, saya send. Kenapa nih? Kayaknya saya nggak bisa buka ininya, saya nggak tahu kenapa ini. Oh, ini, oh. Oke, ada.
Nah, ini ada beberapa ya, nanti saya minta jelaskan dulu. Mungkin yang saya buka ini, coba punya Johannes. Yohanes masuk ya? Oke, silakan Yohanes menjelaskan jawaban Anda. Bu, mohon maaf, di saya kurang jelas, Bu. Share Apanya? screen-nya. Share screen-nya. Atau kamu share screen deh ke kamu ya, saya stop. Ntar dulu. Internet saya ini, Bu, kurang stabil, Bu, buat nge-share screen. Takutnya terpental. Oke, kalau gitu saya tanya Anda aja ya. Oke, sebentar. Ini. Oke, Anda mengerjakannya menggunakan sumbu apa? Kamu lihat di kerjaan kamu, terus Anda mengerjakannya menggunakan sumbu apa? Sumbu X, Bu. X. Coba lihat lagi kerjaan Anda. Di situ di kerjaan Anda nggak ada X loh. Sumbu Y, Bu. Nggak ada juga. Kamu nih jangan nebak. Sumbunya kan cuma ada kartesian, silinder, atau bola. Kartesian, Bu. Kartesian. Pakai sumbu kartesian. Mana coba kartesiannya? Kalau kartesian tuh sumbunya apa? Apa ketiga komponennya apa kalau kartesian? Hmm? Coba kamu apa? Mana sih? Kalau menurut Kartesian itu V-nya, V batasnya itu, Bu, si V2-nya atau si V2-nya itu harus 0, bukan, Bu, menurut saya. Enggak, saya tanya tiga komponen dalam, enggak usah dimatikan itu. Nyalakan aja, kamu capek nanti mute, unmute. Di unmute aja dulu punya Anda. Ini kamu coba. Johannes di unmute dulu. Jadi, oke. Tiga komponen dalam sumbu kartesian itu apa sih? Lupa, Bu, saya nggak terlalu, udah lupa, Bu. Nah, sekarang yang kamu, makanya dari awal saya tanya, kamu kerja pakai sumbu apa? Lihat aja kertas kamu, kalau kamu nggak bisa lihat gambar saya, di depan kamu ada apa itu? Kertasnya sumbunya apa yang kamu pakai? Hukum Newton. Sumbu kok hukum Newton nih mana sih? Ini yang kamu tulis RZ ini apa ini? RZ-nya, Bu. Ya apa itu? Komponennya, Bu. Komponen apa? Komponen kartesiannya. Tadi saya tanya tiga komponen kartesian, kamu nggak tahu. Sekarang kamu bilang itu komponen kartesian. Gimana sih? Jadi komponen kartesian itu apa? Tiga itu. Sumbunya. Sumbu buat dalam... Ya apa? Sebutkan. Apa aja? Sumbu apa aja? Sumbu RZ. Mana ada sumbu RZ? RZ terus apa lagi? Sumbu
R, sumbu Z, sama L. L itu kan Z. Kamu yang gambar kamu atau siapa sih? Yang gambar kamu nih siapa? Yang gambar kerjaan kamu tuh kamu atau siapa? Hmm? Tinggal jawab saya atau bukan gitu aja kan? Ya, Bukan sih, Bu. bukan. Terus kamu tahu salah gambar ini. Enggak, Bu. Terus kenapa kamu salin aja? Ya. Jadi ini salah satu sebenarnya kamu udah memilih sumbu sudah yang kamu pilih ini silinder nih. Kalau kartesian tuh X, Y, Z. Kalau silinder R, Z, theta. Kalau bola R, theta, V. Nah itu kan kalau ya itu pelajaran SMP ya sebetulnya ya kamu kalau lupa ya agak kebangetan sebenarnya. Nah jadi kenapa saya tahu Anda nggak ngerti yang kamu gambar apa? Kalau kita bicara sumbu ya maka titik sumbunya itu harus benar. Ini kamu gambar di mana sumbunya, titik sumbunya di mana? Nih, sebagai saya kasih contoh ya. Nih, kamu nih kasih ini gambar Anda yang ini. Ini sumbu Anda di sini yang tidak mencerminkan ini mewakili yang mana. Nah, biasanya kalau kita menggambar sumbu itu adalah atau di atas sini atau di sininya. Misalnya ini titik tengahnya juga nggak jelas yang mana. Misalnya ini gitu. Nah, kemudian ke sini. Ini saya nggak bisa lihat titik tengah kamu, jadi saya kira-kira aja. Nah, misalnya gini. Nah, ini sumbunya atau di luar. Kalau kamu ini kan nggak tahu gambar yang mana ini kamu ini. Nah, itu yang saya dari gambar Anda saja saya sudah lihat kayaknya kamu nggak ngerti, apalagi ke bawah yang kamu tulis ini. Ya. Nah, itu. Sekarang pertanyaan saya, perpindahan momentumnya tuh ke arah mana sih? Lihat gambar kamu, perpindahan momentum kamu ke arah mana? Ke arah R, Bu, mungkin. Kenapa? Hah? Kenapa ke arah R? Kalau kecepatannya ke arah apa? Kecepatannya ke arah apa? Ke arah Z. Nah, terus kenapa perpindahan momentumnya ke arah R? Hmm? Karena aliran fluidanya, Bu, ke arah kanan, terus pipanya itu bergeser ke arah kiri, Bu. Ke arah mana? Aliran fluidanya, Bu, ngarahnya ke arah kanan, terus Ya, ngarah pipa ya arah kanan tuh arah apa? Kan nggak ada. Kartesian itu nggak ada silinder itu nggak ada arah kanan. Ke arah mana aliran fluidanya? Hmm? Ini lihat gambar kamu ke arah apa itu? Tadi kan saya bilang dalam silinder ada 3 sumbu, ada 3 komponen. R, Z, theta. Nah punya kamu tuh ke arah mana aliran fluidanya? ke arah R, Bu. Aliran fluidanya.
Kamu tulis VZ itu artinya apa sih? Aliran kecepatannya, Bu. Kecepatan ke arah mana? Oh, ke arah Z. Ya, kamu nulis. Jadi kecepatannya ke arah Z. Terus perpindahan momentum ke arah R. Iya, Bu. Kenapa? Itu pertanyaan saya kan. Kenapa dia bisa berpindah ke arah R? Perpindahan momentumnya. Karena perpindahan momentum tegak lurus dengan kecepatan, Bu. Ya itu itunya. Tapi kenapa dia bisa berpindah gitu loh? Karena adanya tegangan geser, Bu. Mana kecepatan di dalam fluida ke arah jari-jari, ya, itu tetap atau berubah? Kecepatan jari-jari enggak, Bu, enggak berubah. Kecepatan ke arah jari-jari. Nggak berubah. Enggak, Bu. Kalau tidak berubah, kenapa bisa ada perpindahan momentum ke arah jari-jari? Berubah, Bu, berubah, Bu. Kenapa bisa berubah? Ini karena kamu nggak bisa coba. Sebenarnya saya nggak gitu suka kalau ngomong kamera kamu nggak nyala. Coba kamu nyalakan deh kameranya. Nanti kalau terpental saya admit lagi. Ya, kenapa berubah? Karena si aliran momentum itu berubah, Bu. Jadi Aliran momentum itu gimana? Kenapa kecepatan ke arah sumbu R itu kamu bilang berubah? karena alirannya tunak, Bu. Oh, emang kita lagi bicara tunak. Turbulen apalagi akan selalu berubah. Kalau ini kan laminer. Oke ya. Jadi itu salah satu kalau saya bahas pekerjaan Anda mungkin kalau saya lihat dari arah perpindahan momentumnya itu misalnya masuknya dan keluarnya Anda menuliskannya mungkin benar. Nah, tetapi Anda sendiri mungkin belum memahami ini perpindahan momentumnya ya itu ke arah mananya ya. Oke, ke arah R betul karena ada perbedaan kecepatannya sepanjang sumbu R-nya berubah, maka perpindahan momentumnya akan berubah sepanjang sumbu R itu, ya. Oke, itu benar bisa. Nah, tetapi di sini yang saya nggak tahu, saya nggak gitu bisa baca tulisan Anda. Di sini Anda ada tulisan 2πRL kali tau RZ. Nah, yang sebelah sininya saya nggak tahu pada R sama dengan 0 dikurangi 2πRL atau RZ pada R sama dengan apa. Nah, ini saya nggak bisa baca. Di sini tulisannya kurang jelas ya. Nah, itu pada R sama dengan apa itu? Yang ini. Yang ini. Ini R sama dengan apa ini? LR, Bu. Hah? LR. LR. Iya, Bu. Itu Kenapa?
kan perpindahan momentumnya nggak ada kaitan dengan ke arah L. RL itu apa? Nah. Ya, jadi ini ya mungkin yang lainnya juga seperti itu ya. Saya nggak tahu ininya, tapi beberapa memang ada yang sudah benar, tetapi mungkin juga ada yang masih mungkin tidak mengerti itu dari mana. Mungkin saya lanjut aja ke yang lain ya. Nah, di sini ada punyanya Haditama. Mana Haditama? Haditama. Hadir, Bu. Ya. Kamu perpindahan momentumnya menurut pekerjaan Anda, ini saya sudah keluarkan, ke arah mana? Coba dinyalakan kameranya. Tadi juga Johannes dinyalakan. Ya, Anda nyalakan kameranya. Kok jadi hilang. Ya. Oke. Silakan. Ke arah mana perpindahan momentum Anda? Coba di-unmute dulu itunya. Kamu ngomong nggak kedengaran. Di-unmute aja. Ya. Perpindahan momentumnya ke arah mana? Nih, kamu kan tulis 2 PRL. 2 PRL tau RZ Z sama dengan 0 dikurangi 2 PRL tau RZ Z sama dengan R. Nah, perpindahan momentum kamu ke arah mana? Ke arah Z, Bu. Kenapa ke arah Z? Z itu kamu Z0-nya 0. Di mana? Di sini. Z itu kan, ya ini juga sama. Kamu gambarkan sama mata di situ. Ini nggak jelas, kamu ngegambar sumbunya yang mana ini. Kan harusnya di tengah-tengah dari gambarnya. Nah, kan kalau Z berarti ke sini, nggak ada kaitan sama R. Ini kamu Z sama dengan 0, Z sama dengan R. Bu, ke arah aliran fluida Z, perubahan momentum R, Bu. Kenapa? Aliran fluida Z, perubahan momentum R, Bu. Nah, kalau perpindahan momentum ke arah R, kenapa kamu tulis 2 PRL atau RZ, Z-nya sama dengan 0? Kenapa Z yang kamu pakai di situ? Nih. Ini kamu pakainya Z nih. Ini juga Z. Harusnya apa di situ kalau ke arah R? Tadi kamu dengar nggak pertanyaan saya ke siapa tadi? Yohanes apa siapa, lupa. Ke arah dalam sumbu silinder ada 3 komponen. Komponennya apa saja? Ada R, V sama Ada apa? R? Theta. R, Satu lagi theta, apa? Bu. Theta. Ya. Kan ada 3, satu lagi apa?
sama Z. Z. Nah, sekarang kamu tadi katanya kalau perpindahan momentum ke arah R. Kenapa kamu tulis Z di situ? Salah Bu, harusnya R. Nah, itu yang jadi banyak ya, beberapa bukan Anda saja ya. Untuk yang lainnya juga umumnya beberapa tuh menuliskannya perpindahan momentumnya tuh ke arah ini Ayu tidak mengumpul ke arah Z tapi pakainya R ya. Saya kasih contoh yang ini bentar ya, ini kemudian yang ada saya lupa. Ya, kalau dilihat tadi saya ada lihat beberapa. Nah, ini juga gitu. Ya, ke arah Z ya, punyanya siapa ini? Nah, ini tolong ya, ini tadi kayak punya Yohanes atau siapa tuh tulisannya nggak gitu jelas. Ini R-nya Z sama dengan 0, ini Z-nya apa gitu nggak terbaca oleh saya. Jadi ini pentingnya Anda menuliskan dalam bentuk yang terbaca ya. Ini punyanya Zidan, kalau tadi punyanya siapa Haditama sama itu juga nggak terbaca tulisannya. Nah, sebaiknya tulisannya itu harus terbaca, gambarnya harus jelas. Nah, ini contoh punya Zidan juga sama kasusnya dengan punyanya Yohanes sama Haditama. Ini gambarnya di mana, sumbunya di mana. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini, saya nggak bisa baca, nggak ngerti saya. Artinya gini, saya bukan nggak bisa bacanya, tidak bisa baca pemikiran Anda. Nah, kalau kayak begini, saya anggap Anda nggak ngerti. Kalau kita bicara silinder, itu kan sumbunya itu di titik tengah dari silindernya. Ya, nah itu gambarnya harus jelas gitu. Anda sudah belajar gambar teknik. Kalau kita belajar gambar teknik kan sudah tahu pusat sumbu silinder itu di mana, pusat sumbu bola di mana. Ini tuh kan harusnya udah tahu. Jadi nggak bisa ini gambarnya di sini, pusat sumbunya di bawah, kan nggak mewakili apa-apa. Ya, nah itu hampir saya temukan di sebagian besar pekerjaan Anda. Ya, sebenarnya saya udah lihat, tapi kok pemirsa tadi saya kasih tanda. Nah, mungkin ada yang hampir relatif agak baik gambarnya, mungkin kalau saya lihat yang ini. Nah, ini punyanya siapa? Devi. Nah, ini relatif lebih, saya belum lihat ke pekerjaan sampai bawah, nah tapi ini di sini Anda bisa lihat Devi ini menggambarkan seperti ini. Ya, mau digambarkan di dalam cuma lebih baik, tapi mungkin karena terlalu penuh, oke lah digambarkannya di sini. Nah, ini R-nya, ini Z-nya. Nah, pusat sumbunya terlihat di tengah-tengah ini, sehingga ketika Anda menyatakan pada R sama dengan 0, itu VZ-nya berapa, atau RZ-nya 0 atau apa, nah itu jelas terlihat di sini. Ya, nah itu. Nah, jadi terus waktu membuat, mudah-mudahan nggak salah di sini, waktu membuat perpindahan momentumnya di sini 2πRL atau RZ, untuk R sama dengan 0, nah kemudian untuk R sama dengan R kecil. Ya, di sini. Nah, kemudian nah ini jadi jelas-jelas bahwa di sini dia menggunakan sumbu R. Ini juga. Nah, kalau tadi punyanya Haditama sama Zidan itu Anda pakai Z. Nah, itu yang mungkin Anda harus hati-hati.
Anda harus konsisten dengan gambar Anda yang di atas. Ya. Nah, sekarang di sini ada Devi nggak? Devi-nya masuk nggak? Nggak ada ya. Nah ini kalau sebenarnya kalau anaknya mau nanya kenapa dia pakai di sininya R kecil bukan R besar. Nah itu juga salah satu yang menjadi permasalahan. Kenapa kok di sininya bukan pakai R kecil, bukan pakai R besar tapi R kecil? Karena Anda ingat kalau kita bicara silinder yang namanya R itu akan terus berubah. Kalau R-nya terus berubah itu mengakibatkan luas perpindahan juga, ya, luas perpindahan momentumnya akan terus berubah. Makanya di sini diambil volume bandingnya itu adalah bukan sampai R besar ini, tetapi diambil sebesar R ini. Nah, jadi volume bandingnya itu kalau Anda lihat punyanya Devi ini adalah volume bandingnya adalah ini PR kuadrat, ya, R-nya kecil kali L. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga harus diketahui kenapa enggak PR kuadrat besar. Nah, tetapi yang diambil PR kuadrat L. Nah, ini adalah volume bandingnya. Nah, saya nggak tahu yang lainnya karena seperti apa. Nah, ini. Ya. Nah, jadi nanti Anda juga gitu ketika mengerjakan step-step itu, Anda harus ngerti. Pertama tadi yang saya tanyakan kepada teman Anda, siapa tadi? Yang pertama Yohanes. Nah, itu kan saya tanyakan kenapa sumbu apa yang dipakai. Ya. Sumbu apa yang dipakai, kemudian apa namanya? Arah kecepatannya kemana, arah perpindahan momentumnya kemana. Nah, hal seperti itu, ya, mungkin kalau baru-baru saya sih masih memahami, Anda belum mengerti. Kayak tadi siapa? Punyanya Yohanes, Anda ngerjakan gitu, tapi Anda nggak, ya itu nggak apa-apa 1-2 kali, tetapi saya mencoba bertanya bukannya untuk apa-apa, tapi ingin tahu Anda tuh pemahamannya sampai mana. Ternyata beberapa dari Anda ya masih pemahamannya masih sumbu aja belum ngerti gitu. Nah, jadi kalau saran saya ya tolong dipelajari lagi karena itu kan pelajaran ketika Anda SMA atau SMP ya. Kita belajar sumbu itu di SMP sebetulnya ya. Waktu kita belajar sumbu itu kita belajar ada 3 sumbu, kartesian, kemudian kartesian itu tegak lurus. Kalau Anda bingung saya nanya kartesian itu tegak lurus, kemudian silinder, kemudian ada bola. Nah, seingat saya bola itu belum dipelajari di SMA, tapi di SMP, SMA tuh Anda belajar tegak lurus, kemudian Anda belajar silinder. Tegak lurus itu X, Y, Z, silinder itu RZ theta. Nah, kalau tegak lurus itu mungkin waktu SMP, SMA kita belajarnya 2 dimensi yang diwakili oleh X dan Y. Sebetulnya ada satu lagi Z. Ya. Jadi sebenarnya kartesian itu, sumbu tegak lurus itu 3, X, Y, Z. Kalau bola biasanya kita belajar adalah RZ-nya saja, karena alirannya ke arah kok bola apa silinder, alirannya ke arah Z, nanti ada juga yang kita lihat jari-jarinya seperti apa ke arah jari-jari. Nah, ke arah theta gimana? Itu kalau silindernya diputer. Nah, kayaknya kita tidak sampai di situ. Nah, tetapi 3 komponen itu Anda harus tahu sehingga ketika nanti Anda akan mengerjakan mata kuliah transfer fenomena ini, Anda bisa merasakan oh ini tuh seperti ini gitu. Perpindahan momentumnya ke arah R tuh begini, nanti luas yang ditembus itu apa yang mana? Karena kan kalau kita bicara silinder, yang namanya luas permukaan itu ada 2, luas selimut sama luas penampang. Kayak balok juga gitu, luas panjang kali lebar atau lebar kali tebal atau panjang kali, ada 3 malah di situ. Nah, itu yang mana? Nah, itu yang harus Anda membayang. Makanya saya bilang di awal mungkin Anda harus bisa membayangkan dulu. Pipa sebenarnya Anda lebih gampang membayangkan daripada yang kemarin yang saya
gambar antara dua plat ini. Kalau pipa, Anda dalam kehidupan sehari-hari pipa itu banyak ditemui. Nah, tetapi memang hati-hati dalam menurunkan rumusnya. Karena apa? Sepanjang jari-jari itu, ya sepanjang jari-jari R besar itu, jari-jari itu selalu berubah. Ya, nah itu yang Anda harus hati-hati. Maka nanti di dalam penurunannya, Anda nanti akan melihat bedanya. Terlihat bedanya di sini. Ini saya ambil ininya ya, pekerjaannya seperti ini. Ya. Nah ini tadi sudah diwakili oleh siapa? Devi. Nah gambarnya harus seperti ini. Jadi jelas. Kalau tadi kan punya Zidane, punya Johannes, punya Aditama, itu gambar RZ-nya itu entah di mana-mana gitu. Nah ini harus lihat. Nah kemudian satu, ketika Anda menggambarkan sumbu itu kan dari dulu juga dikatakan itu harus garis titik. Nah itu adalah sumbunya. Nah ini adalah di sini. Nah, kemudian kecepatannya ke arah Z. Nah, udah benar ini ke arah Z. Nah, kemudian kita ambil dari titik 1 ke 2 itu panjangnya L. Nah, di sini karena soalnya juga carilah penyebaran kecepatan dalam aliran terhadap jari-jari, maka nanti perpindahan momentumnya yang dilihat adalah yang ke arah jari-jari. Jadi karena kecepatannya ini ke arah Z, ya. Nah, Anda ingat kemarin antara dua plat, fluida yang mengalir, yang menempel pada plat itu kecepatannya paling kecil, karena dia platnya diam. Nah, ini juga bayangan gitu, fluida yang menempel pada dinding pipa itu kecepatannya 0, karena dinding pipanya diam. Sehingga makin menjauhi dinding pipa, maka kecepatannya makin besar. Sampai di titik yang sumbunya, ini adalah kecepatan yang paling besar. Sehingga maka tadi pertanyaan saya ke Yohanes, kenapa dia bisa ada perpindahan momentum? Kenapa kecepatannya berubah? Yaitu tadi karena di sini pipanya diam, sehingga kecepatan di dinding pipa itu paling rendah. Makin jauh dari pipa dia akan bebas bergerak. Nah itu sebenarnya jawabannya. Jadi di sini terjadi perbedaan kecepatan. Akibat ada perbedaan kecepatan, ada perbedaan momentum. Akibat ada perbedaan momentum, akan terjadi perpindahan momentum ke arah R. Maka di sini momentumnya saya tulis di sini adalah tau RZ, artinya perpindahan momentum ke arah R akibat adanya kecepatan ke arah Z. Jadi ini tulisan-tulisan ini adalah bermakna. Tadi pertama saya tanya, kecepatannya ke arah mana? Vx, orang ke arah X. Orang kamu tulisnya Z di sini. Nah, ini artinya apa? Kecepatannya ke arah Z. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui lagi di sini adalah ada sebetulnya perpindahan momentum ke arah theta, tapi kan tidak kita tinjau. Yang kita tinjau hanya dua, yaitu R dan Z. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda sudah bisa menggambarkan seperti ini, ya. Nah, baru Anda nanti analisis bagaimana membuat neraca momentumnya. Ya, nah ini sebagai gambaran lagi, ini mungkin pelajarannya Pak Roni. Kalau Anda belajar gambar teknik kan, kalau kita belajar bagaimana itu kotak ini menandakan itu dia silinder, harus ada lingkarannya. Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah silinder, ya seperti itu. Nah di sini karena sepanjang R besar ini jari-jarinya berubah, maka kita ambil volume banding sebesar R ini dengan panjangnya L. Maka nanti volume bandingnya itu adalah ini. Pi kuadrat ya, luas penampangnya, Pi kuadrat, Pi R kuadrat dikali dengan L. Ini volume bandingnya. Ya, bukan R besar, tapi R kecil. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita buat sekarang neraca momentumnya. Nah, neraca momentumnya ya tadi V dekonsentrasi X per dt. V-nya volume bandingnya Pi kuadrat L. Dekonsentrasi momentum itu adalah d rho VZ per dt. Nah, kemudian di sini perpindahan momentumnya yaitu ke arah R, ya. Jadi di sini kalau Anda bayangkan ke arah R berarti perpindahan momentumnya ke sini. Nah, luas yang ditembus bukan luas penampang ini, tetapi luas selimut. Nah, luas selimut dari silinder itu adalah 2pi RL keliling kali jari-jari. Ya.
keliling kali panjang, sorry. Kelilingnya itu 2 PR kali panjang, sorry. Keliling kali panjang. Jadi 2 PR kelilingnya kali panjangnya. Ya, kan jadi kalau kita bicara bicara silinder itu kan gini. Nah, berarti kelilingnya keliling lingkaran, ya, kelilingnya ya, bukan luasnya. Keliling lingkaran dikali dengan panjang daripada pipanya. Ya, jadi di sini 2 PRL. Nah, kemudian perpindahan momentumnya tau RZ, R sama dengan 0, dikurangi yang keluarnya 2 PRL tau RZ, R sama dengan R. Tidak ada perpindahan karena gravitasi, hanya ada beda tekan. Nah, beda tekanannya adalah pi R kuadrat. Ya, yaitu luas penampang dari silindernya. Nah, dimasukkan ke sini. Ya. Nah, jadi kemudian semuanya dibagi dengan volume bandingnya sehingga dapat d rho VZ sama dengan di sini kan dibagi PR kuadrat L berarti menjadi ini 2-nya ya, kemudian PR-nya ini ya. Kemudian ini. Nah, ini hati-hati karena R-nya tidak konstan jadi jangan dicoret. Jadi pindahkanlah R ini ke tau RZ, R tau RZ. Ya. Jadi di sini tidak konstan berarti pindah ke sini. Maka di sini tau RZ sama dengan R sama dengan 0 dikurangi tau RZ kali R untuk R sama dengan R. Kemudian dibagi dengan R kuadrat. Makanya di sini R-nya nggak hilang. Ya. Nah, kemudian PL-nya yang hilang. Ditambah P1 min P2 per L. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini limitnya itu R-nya menuju 0. Maka di sini Anda dapat adalah D rho VZ per DT sama dengan minus, tadi masih ada 2-nya ya. Di sini masih ada 2, jadi 2 tau RZ ya, 2 tau RZ kali R ya. Nah, kemudian di sini R kuadratnya, DR kuadrat itu bisa ditulis menjadi 2R DR. Jadi di sini 2 D tau RZR per 2R DR ditambah minus DP per L ya. Nah, kemudian karena keadaannya tunak maka ini sama dengan 0, maka di sini menjadi 2-nya hilang jadi D tau RZR per RDR ditambah minus DP per L. Ya. Dan seterusnya ini integral biasa ke bawahnya. Ya. Sehingga di sini ada tau RZR sama dengan minus delta P per 2 dan seterusnya. Nah, di sini karena bidangnya simetris pada sumbu itu VZ-nya maksimum maka dVZ per DR-nya sama dengan 0. Maka tau RZ sama dengan minus mu dVZ per DR sama dengan 0. Nah, ini dimasukkan ke sini, ininya 0 pada saat R-nya sama dengan 0. Maka di sini dapat C1-nya 0, kemudian disubstitusikan ke sini, maka dapat di sini fungsi tau RZ sebagai fungsi R, itu persamaan tau RZ sebagai fungsi R itu adalah tau RZ sama dengan minus delta P per 2L kali R. Ya. Nah, kemudian di sini untuk mencari VZ-nya pakai hukum Newton. Nah, ini sama dengan yang ini, maka di sini minus dVZ per dr sama dengan minus delta P per 2L kali R. Kemudian diintegralkan, dapat VZ-nya. Nah, baru nanti pakai syarat batas pada saat R sama dengan R besar, VZ-nya 0. Nah, dimasukkan dapat C2. Nah, akhirnya Anda dapat VZ-nya yang ini. Ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, yang bedanya tadi di sini, R-nya itu tidak dibagi dengan PR kuadrat L ini, tapi R-nya dimasukkan ke sini. Jadi R tau RZ. R tau RZ ya. Jadi R tau RZ atau RZ kali R. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Tadi kenapa yang di batas syarat batas 2 R-nya sama dengan R besar? Kenapa nggak pakai yang R yang kecil, Bu? Kenapa? Siapa yang bertanya nih? Nida, Bu. Nah, kenapa? Untuk syarat yang batas 2 itu kenapa R-nya sama dengan R besar, tidak R kecil, Bu?
Karena kan kalau syarat batas itu harus jelas Hmm. kondisinya. Kalau pada saat sama dengan R kecil itu VZ-nya masih bervariasi, masih merupakan fungsi R. Tapi pada saat ini kan pada saat R besar ini di dinding pipa, itu kan kita tahu kecepatannya 0. Ya, Hmm. oke. Ada lagi? Bu, mau lihat ke atas lagi, Bu. Ya. Yang mana? Yang udah, Bu, ke bawah lagi, maaf. Ya. Itu kenapa dapat min 2D TRZ R per 2 ini, Bu? Yang mana? Min? Ini. Iya. Sama yang ini juga, Bu, min DP per L. Yang ini ya. Ini kan dari sini ya. Tau RZR sama dengan R pada R sama dengan 0 ini ya. Nah ini kan limit R menuju 0. Ini kan menjadi minus D. Ini kan hampir sama dengan ini ya. Tapi karena dia awal dikurangi akhir. Kalau ini kan akhir dikurangi awal. Ini kan menjadi minus ya. Minus D tau RZR. Kan ini yang ini tau RZR ya. Dibagi dengan di sini kan diferensial. Ini kan menjadi delta H menjadi DH. Ini menjadi DR kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian di sini DR kuadrat itu kan bisa ditulis sebagai 2RDR. Maka yang ini diganti jadi 2RDR ya. Kemudian di sini sebentar. 2. Nah, 2 ini muncul dari yang ini. Kan di atasnya udah ada 2. Jadi di sini 2 ya, 2 yang ini menjadi kali 2 tau RZR kemudian dibagi dengan 2 RDR. Ya, yang ini. Kemudian kenapa ini minus DP per L? Ya, karena ini kan P1 minus P2. Kalau DP itu kan adalah P2 min P1. Ini delta P sebetulnya. Maka ini menjadi DP minus DP per L. Ya. Nah, sebenarnya ini bisa ditulis sebagai DP atau mau ditulis sebagai delta P. Soalnya nanti akhirnya jadi delta P di sini. Ya, itu. Ini delta P sebetulnya. Nah, kemudian dari sini baru menjadi persamaan yang ini. Ini hampir sama dengan persamaan yang di atas, yang ini. Setelah diubah ininya menjadi bentuk diferensial. Gitu. Gimana, Ian? Sama ini, Bu, tadi mau lihat yang persamaan raca massa. Momentum. Ya, momentum. Ya. Itu saya kan lihat yang di buku referensi, Bu. Itu pakai yang ininya apa namanya? Yang persamaan buat gravitasinya itu 2πr delta R L kali rho G, Bu. 2πr delta R L kali rho G kalau yang di buku. Bentar, saya coba. Di Transfer Fenomena halaman berapa? Di Bird atau di mana kan? Iya, di Bird, Bu. Tapi di bab 2 aja, Bu. Setelah kan yang Coba laminan. ya kita buka aja dulu ya. Ya, Bu. Sebentar. Biar teman-teman yang lain juga lihat. Yang ini. Halamannya nggak tahu berapa. Seingat saya bab 2 kalau nggak salah, Bu. Bab 2 pokoknya habis yang halaman dari habis bab pertamanya aja, Bu. Ini bab 1. Bab 2 ya? Ya. Ini bab 2 nih. Itu, Bu, di atas. Nah, itu raca massanya. 2pi R ini anulus ya. Ini anulus ya. Ini Iya, pipa Bu. apa anulus ini? Kamu pipa ya. Circular tube.
Oke. Ini momentum ke arah. Nah, kalau ini ya perpindahan momentumnya ke arah Z. Nih. Ini perpindahan momentumnya ke arah. Nah, kalau punya saya tuh yang ini. Ini alirannya ke arah mana sih sebentar? Nah, ini perpindahan momentumnya 2pi. Nah, yang punya saya tuh yang ini. Yang ke arah R. 2pi RL ini ya. Kemudian dikali dengan ininya R. Ini 2pi RL. Kalau yang ini ke arah Z nih. Jadi ini alirannya ke arah R justru atau ke arah theta atau apalah gitu. Ini kan we select our system a cylinder cell thickness delta R dan lengthnya L and we begin listing the various contribution of to the Z momentum balance. Jadi ini momentum balance-nya ini ada yang ke arah Z ya, ada yang ke arah R. Ya, kemudian ini gravitasi. Ya, gravitasinya seperti itu. Nah, kalau yang ini ya perpindahan momentum pada arah R yang ini. Yang ini. Ini yang kalau saya pakai yang ini 2pi RL. Kalau ini 2pi R ya kali delta R. Karena dia gambarnya tadi delta R-nya di sini. Nah, mana dia delta R-nya? Ini. Di sini, ini delta R. Dia pakai yang ini. Tapi itu perpindahannya. Nah, kita kan tidak pakai ini. Nah, yang kita pakai hanya perpindahan momentum ke arah perpindahan momentumnya ke arah R-nya yang kita pakai yang ini yang 233 dan 234. Kalau ini perpindahan momentum ya ke arah Z. Nah, kita kan hanya lihat ini. Jadi ini memang harus disederhanakan perpindahan momentumnya ke arah mana? Perpindahan momentumnya ke arah kalau saya selalu ambil perpindahan momentum itu ke arah yang bertegak lurus dengan arah alirannya. Nah, sebetulnya apakah terjadi ke arah Z? Terjadi, tetapi itu dibandingkan dengan ke arah R-nya itu lebih besar ke arah apa? Ke arah R-nya dibandingkan ke Z. Kenapa? Karena kita ke arah Z-nya kita sudah menganggap itu kan alirannya laminer, ya, jadi tetap ke arah Z-nya. Tapi ke arah R-nya itu yang berubah, gitu kecepatannya. Oke, Bu. Berarti Ya. kalau yang dari studi kasus Ibu itu gravity force acting in R berarti ya, Bu, in R direction on cylinder cell gitu ya, Bu ya. Kalau yang Ibu. Kalau yang ini Z gitu ya. Kalau ini, yang ini di sini dia ini kan ini kalau ini volume ya, ini ya volume ini ya. Ini kan rho V ya, ini volume ini. Delta R ini di selnya. Ya ini harus diturunkan lagi di sini. Kita lihat lagi 2pi R ya. 2pi R gitu ya. Kan kalau volume sebetulnya aslinya kan PR kuadrat kali L. Tapi ini dia harus dilihat lagi, ditelaah lagi di sininya. Kenapa dia bisa menurunkan volumenya adalah 2pi. Sebenarnya ini 2pi R kuadrat. Ini sebenarnya ini volumenya gini. Ini kalau Anda lihat ya. Pi R kuadratnya di sini. Pi, ini R-nya 2 kan, R kali delta R. Itu ada di selnya, di sininya. Delta, dia lihatnya yang ininya aja. Di sel ini. 1. Gitu. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Yuk. Oke, ada lagi. Jadi nanti ini kalau yang di sini memang dia membahasnya umum. Tapi nanti ketika pengerjaannya itu pasti dia sederhanakan lagi. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, siapa? Oh ya.
Ini. Yang ini. Ya, karena dia berubah. Dia tidak konstan, ya. Jadi di sini kemudian nanti sepanjang ininya, sepanjang sumbu R itu dia berubah, ya. Nah, kalau dia dibagi ini nanti kita kan akan buat diferensial. Nah, dia tuh termasuk diferensialnya ini. Ini kan ini diferensial nih. Kalau dikeluarkan dia kan konstan. Kalau dia kayak 2pi L ini kan sebenarnya metode ini ya, waktu membuat diferensial itu kan adalah membuat bagaimana yang konstan itu bisa keluar. Jadi ini stepnya sebetulnya aslinya adalah 2pi L-nya dikeluarkan dulu, ya, yang konstan. Yang konstan itu kan 2pi kemudian L. 2pi, ini kan konstanta ya, 2pi, ya, itu konstanta. Kemudian L, itu konstanta. Itu dikeluarkan dulu. Kemudian yang tidak konstan itu harus dijadikan diferensial. Yang tidak konstan yang mana? R-nya kan, sama tau RZ-nya. Tau RZ-nya kan sepanjang itu berubah juga. Maka ini jadi tinggal 2pi L dikali R tau RZ. Gitu. Ngerti? Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, jadi itu. Jadi ini memang mungkin saya agak loncat sedikit, tapi sebetulnya ada step di sini 2pi L, itu saya keluarkan, kemudian dikali R to RZ, dari R sama dengan 0 dikurangi R to RZ dari R sama dengan R. Baru itu, dibagi dengan volume ini, dan seterusnya. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, itu, ya. Nah, itulah kurang lebih ininya. Ya, mungkin kalau tadi ada beberapa yang kayak tadi Ian melihat dari situ, memang itu yang dia turunkan secara itu semuanya. Nah, nanti tinggal dipilih Anda punya yang mana. Biasanya kita sederhanakan lagi. Nah, tadi memang kalau dilihat dari ceritanya, ada juga perpindahan momentum ke arah Z. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita sudah mengasumsikan sepanjang sumbu Z itu kecepatannya tetap, ya, maka sebenarnya tidak ada perpindahan momentum ke arah sumbu Z lagi. Jadi yang kita tinjau hanya ke arah R. Maka tadi yang ada 2pi delta R kali R, ya, kali L itu diabaikan, itu perpindahan momentum ke arah L-nya itu. Ya, seperti itu. Dan gravitasinya juga diabaikan karena enggak diabaikan, dia punya enggak diabaikan, dihitung karena kan alirannya ke bawah atau ke atas tadi saya lupa. Nah, seperti itu. Ya, nah di sini mungkin ada di asumsinya harusnya ada aliran dalam arah Z itu tetap gitu. Jadi berarti nanti di situ ini perpindahan momentumnya nggak ada ke arah Z. Mungkin di situ Anda tambahkan saja di sini aliran dalam arah Z itu tetap. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ini saya punya satu ya studi kasus lagi ya. Kalau tadi ini aliran dalam pipa, kemarin bidang ya. Nah, kemudian sekarang di sini adalah dalam bidang miring, sebentar ya. Nah, ini ya. Silakan Anda kerjakan kira-kira ini Anda kuliah cuma sampai jam 10 ya? Ini. Nah, ini. Ya, kira-kira 15 menit lah Anda kerjakan coba. Selesainya aja. Ini fluidanya mengalir pada bidang miring,
ya. Nah, kalau tadi biasanya kan datar, kalau datar gravitasinya dihilangkan, ya pengaruhnya. Ini sekarang miring, berarti pengaruh gravitasinya ada. Coba deh kira-kira gimana. Ini fluidanya mengalir ke bawah antara dua plat sejajar, tapi miring. Ya. Bu mau nanya boleh? Ya, silakan. Kalau misalnya miring kayak gini berarti dianggap si aliran itu apa apa ya? Dalam ke arah X gitu ya Bu. Jadi pakai sin ya. Ke arah apanya? Untuk apanya nih? Arah aliran atau gravitasi? Alirannya Kalau pakai sin. arah alirannya tetap di sini Vx-nya ini. Yang berpengaruh nanti di gravitasinya. Kan gravitasi itu ke bawah ya. Oke Bu, terima kasih. Jadi arahnya tetap Vx. Nanti gravitasinya, kamu kan harus masukin gravitasi. Kalau gravitasi yang normal itu kan adalah seperti ini nih ke bawah gini ya. Ini gravitasi, tapi ini kan dia gini.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya. Ya, Saya masih kurang kebayang. Jadi ini teh sama kayak yang ini bukan, Bu? Apa? Studi kasus yang pertama. yang pertama banget gak, Bu? Ya, Jadi yang plat. oh, jadi itu teh sebenarnya ada itunya, Bu. Nilai apa namanya? B. Ada. Jadi kan platnya Oh, sama yang. Jadi nanti ya Anda sebagai gambaran tuh itu gambarnya sama dengan yang plat yang pertama yang fluida mengalir antara dua plat ya. Pertama kali saya kan ngajarnya di situ ya. Yang ini sebentar. Yang ini. Bentar ya. Ini udah kelihatan? ya, Bu. Nah, ini. Kelihatan yang ini? Iya, Bu, kelihatan. Nah, ini kan sama persis sama ini, platnya kayak begini, ya. Hanya hati-hati. Kalau ini kan jaraknya delta. Kalau saya punya tadi 2 delta, ya. Nah, kemudian ininya kalau ini kan datar. Nah, kalau sekarang platnya jadi miring, jadi gini. Jadi kalau digambarkan jadi seperti ini. Nih, miring gini. Nah, fluidanya mengalir di antara 2 plat itu. Bu mau nanya lagi. Iya. Berarti mau lihat soal yang tadi, Bu, boleh? Iya, ini. Berarti kalau yang itu tuh apa namanya? Si neraca apa momentumnya itu Iya. B L 2 theta D gimana, Bu? Ya, ya, terus BL. Coba punya kamu aja. Kamu share screen bisa? Belum beres, Bu. Paling Oh, disebutin oke. aja nggak apa-apa, Bu. Oke, ya, sok, ayo. B Ya. kali L kali 2 delta. 2 theta. Dau rho V X per dau T sama dengan B kali 2L terus Kali 2 apa? 2L. 2. Iya nggak sih? Kenapa L ya? 2 delta. 2 delta. Ya, terus? B kali 2 delta. T apa? Tau YX. Ya, tau YX. Salah pencet. Tau YX itu Y-nya itu ke arah 0 berarti ya, Bu. Dari Y0 dikurangin B theta dikali tau YX ke Y sama dengan D theta ya, Bu ya. Berarti Positif delta. Ya. ya positif delta tah itu. Ya. Nah, terus tambah BL berarti sekarang ya, Bu ya. Itu untuk apa? Untuk yang tekanan. Ya, yang tekanannya. Untuk tekanan atau untuk apa ini? Tekanan. Ya, tekanan BL kan, Bu. BL kali P1 kurangin BL kali P2 ditambah, nah ininya berarti BL theta kali rho G cos theta gitu. Kayak cos itu, cos sudut gitu. Ya, G cos theta. Nah, itu tadi coba yang volumenya B kali L kali 2 delta. Iya. Terus yang luas yang ditembus oleh alirannya kamu pakai apa tadi? B kali theta. Apa? Theta ya, Bu ya namanya? Delta, 2 delta. Ya, 2 delta. Iya, itu kalau yang tadi yang ditembus oleh apa namanya? Ditembus oleh perpindahan momentum, kamu tadi luasnya apa? B kali L. Ya itu. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke ya. Nah, kurang lebih jadi gini, kalau tadi punyanya Ian ya tadi yang bicara Ian. Nah, itu G-nya boleh Anda ganti sekarang, boleh diganti pada saat akhir, yaitu menjadi G cos theta. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mungkin ada sedikit, nanti Anda coba yang lainnya, karena mungkin waktunya juga udah nggak ada. Nanti saya kasih lihat sedikit cara kerjanya seperti apa. Nanti tadi yang
Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Ian sudah hampir benar, hanya mungkin hati-hati ininya 2 delta ya, seperti itu. Nah ini tadi kalau neraca momentumnya jadi ini ya, 2 delta B kali L ya, kemudian di sini D rho VX ini B kali L ya. Nah ini Y sama dengan 0, Y sama dengan delta ya. Kemudian ini untuk tekanannya 2 delta kali B karena yang ditembus oleh alirannya adalah 2 beta ya. 2 delta kali B. Kemudian ini volumenya 2 delta kali B kali L ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya tulis di sini pakai GX, baru nanti di bawahnya saya ubah. Tadi kalau punya Ian dia ubah di awal nggak apa-apa. Nah, GX-nya itu menjadi apa tadi Anda? GX sama dengan G cos theta ini. Ya, itu. Kurang lebih penyelesaiannya seperti itu. Silakan Anda coba dulu di rumah. Jadi kasusnya hampir sama dengan yang plat datar, yang plat yang ini, ya, tetapi dia miring. Ya. Nah, itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Coba kameranya nyalakan, saya belum ambil foto Anda loh. Nah, kemudian sambil ini ya, nanti Anda ada studi kasus 3. Nah, studi kasus 2 ini dimasukkan bersama-sama dengan studi kasus 3. Studi kasus 3 itu apa? Oh, tapi nggak usah deh. Kamu studi kasus 3 itu anulus. Ya, tapi kayaknya kamu kerjakan aja lah studi kasus 2 nanti. Berarti studi kasus 3-nya untuk minggu depan aja deh. Ya, seperti itu. Studi kasus 2 yang kamu kerjakan sekarang kamu masukkan hari apa ya? Tanggal 6 hari Minggu. Ya, seperti itu. Oke. Saya ambil dulu fotonya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk pemasukan studi kasus 2 belum saya buka di Moodle-nya, nanti kamu buka, ntar saya buka, baru nanti Anda submit, ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kuliah lagi minggu depan, ya. Selamat siang. Masih pagi ya, selamat pagi. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.